Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tiba-tiba, Nili melihat sosok kedua muncul, itu adalah Xiao Ninger. Xiao Ninger juga diam-diam duduk di sana. Seolah-olah ranah jiwanya telah terhubung ke Nili. Setelah itu, Du Ze, Lu Piao dan Duan Jian muncul. Sesaat kemudian, Nili merasakan bahwa ranah jiwanya menjadi terkait erat dengan 10 dari mereka. Nili merasa seperti dia bisa memanfaatkan kekuatan jiwa di alam jiwa mereka kapan saja dan dia juga bisa mendistribusikan kekuatan jiwanya ke salah satu dari mereka. Situasi misterius dan aneh ini menyebabkan bahkan Nili terkejut. Dalam hidup sebelumnya, Nili tidak pernah melihat harta seperti itu sebelumnya. Pedang meteorit Dewa Petir ini memiliki kegunaan misterius dan mampu terhubung ke alam jiwa orang lain. Sementara Nili merasakan perubahan ajaib di ranah jiwanya, yang lain juga merasakan beberapa perubahan. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan sisanya semua menyadari bahwa alam jiwa mereka ditutupi oleh jaring kapal. Mereka bisa merasakan ranah jiwa mereka mengalir ke ranah jiwa yang sangat besar dan jumlah kekuatan jiwa yang bisa mereka manfaatkan secara instan meningkat puluhan kali lipat, membuat mereka terkejut dengan ketidakpercayaan yang ekstrim. Mereka dengan hati-hati menatap alam jiwa mereka dan memperhatikan bahwa pembuluh di alam jiwa mereka tampaknya telah membentuk semacam pola prasasti misterius. Nili merasakan alam jiwa setiap orang. Pola prasasti di alam jiwa setiap orang berbeda satu sama lain, seperti susunan yang tidak diketahui. Setelah melihat mereka, dia mengerti sedikit tentang itu. Susunan pola prasasti misterius ini menghubungkan ke-11 alam jiwa mereka bersama-sama. Resonansi sedang terjadi di alam jiwa mereka, menciptakan efek yang sangat ajaib. Selama mereka tidak terpisah antar dimensi, mereka akan dapat merasakan keberadaan satu sama lain, bahkan jika mereka berada jauh. Jika seseorang dalam bahaya, mereka semua akan segera merasakannya. Jika mereka berada di alam yang sama dan alam jiwa seseorang tumbuh lebih kuat, maka melalui resonansi antara alam jiwa, semua orang yang terhubung juga akan mendapat manfaat dari pertumbuhan dan kekuatan jiwa mereka juga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ke-11 dari mereka membentuk jaringan. Selama ke-11 dari mereka tidak jauh dari satu sama lain, begitu pertempuran pecah, salah satu dari mereka akan dapat memanfaatkan kekuatan dari alam jiwa mereka puluhan kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kekuatan aslinya. Tentu saja, kelelahan dalam kekuatan jiwa mereka juga akan menjadi puluhan kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aslinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang meteorit Dewa Petir akan memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun 11 dari mereka untuk jaringan, intinya adalah Nili. Karena dia adalah inti dari Soul Array yang misterius ini, begitu dia mati, seluruh Soul Array akan runtuh. Juga, Nili dapat memutuskan hubungan dengan siapapun, dapat mentransfer energi siapapun dimanapun dia mau dan kapanpun seseorang ingin memanfaatkan energi, itu harus melalui dia. Ini memang teknik rahasia yang mengejutkan. Dia benar-benar heran di dalam hatinya. Orang yang menciptakan teknik rahasia ini pasti memiliki eksistensi yang sangat kuat dan pemahamannya terhadap alam jiwa telah mencapai tingkat puncak. Sangat disayangkan bahwa begitu arai jiwa terbentuk, kecuali jika benar-benar dihancurkan, tidak mungkin untuk menambahkan orang lain ke dalamnya. Tiba-tiba, Nili merasakan kekuatan hukum yang berdiam di tubuhnya perlahan mengubah kekuatan jiwa orang lain. Kekuatan hukum seperti benih, dan ditanam di alam jiwa setiap orang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hukum dalam tubuh Nili perlahan-lahan akan mempengaruhi alam jiwa mereka dan dengan cepat membawa mereka ke alam peringkat emas hitam. Saat salah satu kultivasi menjadi diperkuat, yang lain akan memiliki kekuatan yang sangat meningkat. Kecepatan kultivasi ini mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya membuka mata mereka. Nili, apakah kamu merasakannya? Semua alam jiwa kita telah mengalami perubahan, Ye Ziyun bertanya pada Nili, yang sangat bingung di dalam hatinya. Selain Nili, sisanya masih belum jelas tentang apa yang terjadi pada alam jiwa mereka. Tidak apa, Nili tersenyum, alam jiwa kita telah membentuk arai jiwa. Dia kemudian menjelaskan penggunaan alam jiwa kepada yang lainnya.
Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa situasi misterius seperti itu akan terjadi. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan jiwa di alam jiwa orang lain. Bukankah ini terlalu ajaib? Ini cukup bagus. Duze berkata, setelah terdiam beberapa saat, setidaknya ketika pertempuran terjadi, kekuatan kita akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kelelahan kekuatan jiwa juga hebat. Ketika pertempuran terjadi, yang terbaik adalah menahan diri dari melakukan teknik pertempuran yang melelahkan dengan kekuatan jiwa. Kata Nili setelah berpikir beberapa saat. Sebaiknya jangan menggunakan teknik seperti ledakan yin yang. Untuk Gravity Field dan Thunder Strike, tidak ada masalah dalam menggunakannya. Haha, kita tidak perlu khawatir tertinggal terlalu jauh dari kultivasimu. Yang paling bersemangat adalah Lu Piao. Pikiran pertama si pemalas ini adalah dia tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak kerja keras dan kultivasinya akan tetap bisa tumbuh kuat. Dengan teknik kultivasi Anda, bahkan jika Anda tidak banyak berlatih, kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat. Namun, jika Anda terlalu malas dan menarik semua orang ke bawah, maka saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan Anda dari arai jiwa. Kata Nili sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jangan. Nili, Anda tidak memiliki kode persaudaraan. Lu Piao berkata dengan wajah penuh kepahitan. Itu harus bergantung pada dirimu sendiri. Nili mengangkat bahu. Lu Piao menjadi kempes seperti balon. Melihatnya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Saat kami berlatih, keluarga Wu Gui meluncurkan serangan mereka ke kota Glory kami. Untungnya, jumlah ahli yang mereka kirim tidak banyak. Kita harus cepat berkultivasi. Yang terbaik adalah jika semua orang bisa masuk ke peringkat Black Gold dan kemudian menyerang peringkat legenda. Kata Nili, setelah merenung beberapa saat. Masih banyak roh iblis yang belum diserap, sehingga mereka dapat terus berkultivasi. Setelah mencapai peringkat Black Gold, teknik melahap roh iblis tidak akan seefektif dulu, kecuali mereka bisa mendapatkan beberapa roh iblis peringkat legenda. Namun, apakah roh iblis peringkat legenda mudah ditemukan? Untuk saat ini, mereka harus berhenti di peringkat Black Gold dan memikirkan cara lain untuk meningkatkan kultivasi mereka di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Nili, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Sebelum mengetahui Nili, mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatan kultivasi mereka akan begitu cepat hingga mereka benar-benar akan mulai menyerang di peringkat legenda. Orang harus tahu bahwa sudah berapa lama sejak mereka memulai kultivasi mereka. Domain macam apa yang akan dibawa Nili? Mereka bahkan tidak bisa membayangkan itu. Di hutan pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota Glory, Yehan berdiri diam di hutan kering. Dia tetap di belakang dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Lagi pula, kultivasinya hanya peringkat emas, lebih jauh lagi, ia memiliki identitas penting sebagai seorang ahli prasasti. Secara alami, dia tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam pandangannya, dengan begitu banyak ahli dari keluarga Wu Gui melakukan perjalanan ini, mereka akan lebih dari cukup untuk menghancurkan kota Glory. Dia hanya membuat satu permintaan dari keluarga Wu Gui dan itu adalah menyerahkan Ye Ziyun padanya. Ayah angkat, inilah yang kamu paksa aku lakukan. Jejak cahaya jahat melintas di mata Yehan, saya awalnya hanya ingin menjadi penguasa kota-kota kemuliaan. Karena Anda memaksa saya ke titik ini, saya akan memiliki Ziyun, bahkan jika itu berarti penghancuran kota Glory. Yehan membayangkan adegan kehancuran kota Glory di kepalanya dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Sejak mimpinya untuk menjadi penguasa kota hancur total, dan pengkhianatannya terhadap kota Glory, Yehan mendapatkan dorongan untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang ke arahnya. Itu adalah keluarga Wu Gui. Apa yang membuat Yehan merasa sedikit tidak terduga adalah bahwa tentara sedang berantakan. Bahkan para ahli peringkat legenda saling mendukung, tampak dalam keadaan menyedihkan. Yehan segera naik dan bertanya, ada apa? Mengapa kalian kembali? Bagaimana dengan kota Glory? Wu Yue, yang terluka parah, melirik Yehan dengan ganas saat dia mengangkat kerahnya dan berkata dengan marah, kami kalah. Bocah, apakah kamu berbohong kepada kami? Bukankah Anda mengatakan bahwa tidak ada banyak hal tentang arai terkutuk itu dan hanya mampu menjebak satu atau dua peringkat legenda terbaik?
Sial, kita semua terjebak di dalamnya dan kita hampir tidak bisa menghindarinya. Arai itu menjebak kalian semua. Bagaimana mungkin? Mata Ye Han melebar. Bahkan dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari arai 10.000 binatang iblis. Dia hanya tahu bahwa ada 10.000 roh iblis peringkat emas hitam dalam barisan. Karena hanya 10.000 roh iblis peringkat emas hitam, bukankah 2 atau 3 ahli peringkat legenda lebih dari cukup untuk membunuh mereka? Dia tidak pernah membayangkan bahwa arai 10.000 binatang iblis ini akan sangat kuat. Wu Yue, biarkan dia pergi. Jika anak ini merencanakan sesuatu untuk melawan kita, dia tidak akan memberi kita lokasi kota Glory. Wu Ming berkata sambil menarik Wu Yue. Bagaimanapun, Ye Han masih seorang prasasti utama, dia masih berguna bagi mereka. Huff. Wu Yue dengan dingin mendengus saat dia mengibaskan Ye Han. Meskipun arai 10.000 binatang iblis itu kuat, itu tidak mampu menahan kekuatan hukum dari ahli peringkat demigod. Sepertinya kita harus mengundang leluhur peringkat 1 demigod untuk mengambil tindakan. Wu Ming berkata saat sinar cahaya dingin melintas di matanya. Mereka tidak pergi dengan tangan kosong kali ini, mereka melihat seberapa banyak kota Glory berkembang dan betapa kayanya kota itu. Tidak peduli apa, mereka harus mengklaim tempat ini. Begitu mereka mengklaimnya, kekuatan mereka pasti akan berkembang menjadi beberapa kali lebih besar. Ye Han melirik ke arah kota Glory dan kekejaman terungkap di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa arai 10.000 binatang iblis akan begitu kuat sehingga mampu menjebak begitu banyak ahli peringkat legenda. Dia ingat Ye Zong pernah mengatakan bahwa susunan ini ditetapkan oleh Nili. Jadi arai 10.000 binatang iblis sebenarnya sangat kuat. Ye Han mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga pembuluh darah di lengannya muncul. Dengan karakter tidak memihak Ye Zong dan susunan kuat Nili, bahkan jika Ye Zong terpaksa melepaskan kursi tuan kota, dia mungkin akan menyetujuinya. Tidak heran mengapa pada hari itu di perjamuan, Nili bahkan tidak sedikit takut. Jika bukan karena Nili, semuanya akan berjalan lancar. Semua yang dia miliki direnggut oleh Nili. Tentara keluarga Wu Gui dengan cepat memasuki pegunungan. Mansion tuan kota, aula utama. Kalian semua telah mencapai peringkat emas bintang 5 dan hanya selangkah lagi dari peringkat emas hitam. Nili sudah mencapai peringkat Black Gold. Ketika Ye Zong mendapat berita dari Ye Ziyun, dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa budidaya Nili dan kelompoknya akan meningkat begitu cepat. Peringkat emas sudah dianggap super jenius dengan bakat luar biasa. Dalam kasus biasa, mereka setidaknya harus tinggal di dalamnya selama 3 tahun atau lebih. Namun, sudah berapa lama Nili dan yang lainnya? Nili dan kecepatan budidaya sisanya dapat dinilai sebagai mengerikan. Sudah berapa lama sebelum Nili mencapai peringkat Black Gold? Yang lain juga tidak jauh di belakang. Dia memikirkan betapa sulitnya jalur kultivasinya, tentang beberapa dekade yang dia habiskan sebelum dia mencapai peringkat Black Gold. Ketika dia melihat Nili dan kemajuan kelompoknya, Ye Zong tidak bisa menahan senyum pahit. Dia pernah disebut jenius nomor 1 kota Glory. Setelah membandingkan dirinya dengan Nili dan yang lainnya, dia tidak bisa dianggap apa-apa. Namun, Nili tidak peduli dengan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili juga telah menghabiskan beberapa dekade dan dengan bantuan buku roh iblis duniawi untuk mencapai peringkat emas hitam. Dalam kehidupan ini, berjalan dao kultivasi lagi dan memiliki teknik kultivasi yang kuat, kecepatan ini tidak banyak. Dengan perginya keluarga Wu Gui, kota Glory dapat memulihkan keadaan tenangnya untuk saat ini. Namun, tidak ada yang berani terlalu santai karena tidak tahu kapan keluarga Wu Gui akan datang lagi. Serangan keluarga Wu Gui menyebabkan warga kota Glory bingung harus berbuat apa. Mereka baru menyadari bahwa ada jalan yang menghubungkan ke dunia bawah tanah di kedalaman gunung leluhur Set. Dengan banyak keluarga dan bahwa keluarga ini memiliki ahli peringkat demigod. Keluarga Wu Gui hanyalah salah satu dari banyak kekuatan. Di masa depan, kota Glory akan menghadapi situasi yang lebih merepotkan. Namun, mereka telah mengalami banyak serangan gerombolan binatang iblis. Ini hanya berarti bahwa mereka memiliki lebih banyak musuh untuk dihadapi. Dengan tumor yang dikenal sebagai keluarga suci diangkat, keluarga yang tersisa dapat dianggap bekerja sama sebagai satu. Suatu hari, parade panjang orang berjalan perlahan di jalan kota Glory.
Parade ini berjumlah beberapa ratus dengan 50-60 yang memiliki kekuatan luar biasa. Orang-orang ini membawa berbagai peti yang penuh sesak. Orang-orang ini mengenakan pakaian berwarna cerah yang terlihat meriah. Saat parade ini berjalan perlahan, itu menarik perhatian dan diskusi banyak orang. Siapa mereka? Kau bahkan tidak tahu itu. Mereka berasal dari keluarga tanda surgawi. Mereka sedang bersiap untuk pergi ke mansion Tuan Kota dan mengirim hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan. Iya, Nili dari keluarga tanda surgawi dan putri Tuan Kota, Ye Ziyun bertunangan. Jadi itu masalahnya. Saya tahu bahwa Nili, mendengar bahwa arai 10.000 binatang iblis yang melindungi kota Glory kali ini ditetapkan olehnya. Mereka benar-benar pasangan yang ideal. Dengan benar, keluarga tanda surgawi seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk dihubungkan dengan pernikahan dengan keluarga angin salju. Namun, bakat luar biasa Nili membuatnya bangkit seperti komet. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di kota Glory yang merasa bahwa pernikahan ini tidak pantas. Mereka bahkan merasa bersemangat. Sekarang Nili adalah jenius nomor 1 kota Glory, dia harapan seluruh kota. Anda telah mendengar. Keluarga tanda surgawi benar-benar kaya. 3 hari sebelum mengirim hadiah pertunangan, keluarga tanda surgawi menghabiskan banyak uang untuk membeli semua jenis harta dan roh iblis sebagai hadiah pertunangan. Beberapa rumah lelang di kota Glory pada dasarnya dibersihkan oleh mereka. Apakah mansion Tuan Kota bahkan kekurangan sesuatu? Mereka tidak kekurangan, namun, karena keluarga tanda surgawi mampu membeli begitu banyak hadiah, itu membuktikan sumber daya keuangan mereka. Parade terus menyusuri jalan mereka. Ketika generasi muda berbagai keluarga melihat pemandangan yang begitu spektakuler, mereka tidak bisa menahan diri untuk dipenuhi dengan rasa iri, dan benci. Ye Ziyun adalah dewi hati mereka dan mereka dipenuhi dengan pemujaan untuknya. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dengannya. Di masa lalu, mereka tidak berani bersaing dengan keluarga suci. Sekarang keluarga suci hancur, mereka pikir mereka akhirnya mendapat sedikit kesempatan, namun, itu segera diambil oleh Nili. Nili adalah seseorang yang telah menyelamatkan kota Glory. Bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Mereka hanya bisa menyaksikan dewi hati mereka direnggut. Saat menyaksikan parade keluarga tanda surgawi lewat, salah satu pemuda bangsawan berdiri dan berkata dalam keadaan tertekan, "Jangan datang mencariku. Aku tidak punya mood untuk makan di luar lagi. Aku juga, jangan mencariku." Beberapa pemuda berdiri, satu demi satu, hingga hanya tersisa 2 orang yang minum anggur dengan sedih. Hanya satu dewi yang telah diambil, masih ada Xiao Ninger. Jika itu keluarga naga bersayap, maka itu tidak terlalu tinggi untuk dijangkau. Sialan kamu, apakah kamu tidak melihat beberapa jamuan makan terakhir di mana Xiao Ninger berdiri di belakang Nili? Dikatakan bahwa sebelum keluarga suci dihancurkan, Nili telah memukul Shen Fei karena Xiao Ninger. Sial, merebut Ye Ziyun sudah cukup buruk, sekarang dia bahkan merebut Xiao Ninger. Aku akan habis-habisan padanya. Suara kesedihan melolong di seluruh kota, namun, setelah memikirkan identitas Nili lagi, mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam depresi dan lupa melawannya. Pada saat ini, keluarga naga bersayap. Xiao Sue buru-buru berlari ke kamar Ninger dan melihatnya duduk di tempat tidurnya, berkultivasi. Setelah ranah jiwanya bersentuhan dengan kekuatan hukum, ranah jiwanya telah mengalami perubahan dan dia sudah melangkah ke peringkat emas hitam. Dia saat ini sedang mengkonsolidasikan kultivasinya. "Ninger, kamu masih punya hati untuk berkultivasi?" tanya Xiao Sue, terganggu oleh pemandangan itu. "Apa yang salah?" tanya Xiao Ninger, membuka matanya dengan penuh kebingungan. Dalam waktu singkat ini, mereka sudah menjadi teman baik. Dikatakan bahwa keluarga tanda surgawi telah pergi ke istana Tuan Kota untuk mengirim hadiah pertunangan mereka. Nili dan Ye Ziyun akan bertunangan. Xiao Sue berkata sedikit emosional. Dia tahu bahwa Xiao Ninger jatuh cinta dengan Nili. Tapi, bahkan jika aku tahu tentang itu, apa yang bisa aku lakukan? Jejak kesedihan melintas di mata Xiao Ninger. "Ninger, kamu tidak bisa menyerah seperti ini." Xiao Sue berkata dengan suara mendesak, "Bukannya kamu tidak bisa melawan Ziyun?
Hanya keluarga Ziyun yang lebih baik dari keluargamu. Anda tidak perlu berkecil hati, ambil ini. Xiao Sue mengeluarkan kantong obat dan memberikannya kepada Xiao Ninger. Apa ini? Xiao Ninger bertanya dengan ragu. Tas ini berisi obat yang disebut Enchanting Passion Powder. Karena Ye Ziyun merebut orangmu, kamu harus memaksakan dirimu pada Nili sebelum hal lain bisa dikatakan. Pada saat itu, ketika nasi dimasak, bagaimana Ye Ziyun akan bertarung untuknya denganmu? Xiao Sue mendengus dan berkata, kami tidak tahu kapan kota Glory akan dihancurkan. Jangan pedulikan pandangan orang bodoh. Untuk bersama dengan orang yang kamu cintai, bahkan untuk 1 detik atau 1 menit lebih lama sudah cukup. Mendengar kata-kata Xiao Sue, Xiao Ninger berteriak kaget dengan kedua pipinya yang merah padam. Dia dengan cepat melemparkan tas obat yang diberikan Xiao Sue ke lantai. Apa yang dipikirkan Xiao Sue? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Memikirkan masalah antara Xiao Sue dan Lu Piao, ini benar-benar gaya penanganan masalah Xiao Sue. Namun, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Xiao Sue mengangkat bahu, saya hanya dapat membantu Anda menemukan beberapa ide, bagaimana Anda akan melakukannya akan tergantung pada Anda. Karena kamu sangat mencintai Nili, ketika Nili dan Ye Ziyun menikah, bukankah kamu akan sendirian? Xiao Ninger mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Sue saat kedua matanya berlinang air mata. Melihat Ninger, hati Xiao Sue langsung melunak. Dia dengan cepat menepuk punggungnya dengan cara yang menghibur dan berkata, oke. Ninger, berhenti menangis. Xiao Ninger menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat tas obat yang dilemparkan ke tanah olehnya. Pipinya tidak bisa menahan perasaan panas. Hatinya seperti kelinci yang melompat dengan panik. Mansion Tuan Kota, halaman Ye Ziyun. Ye Ziyun sedang duduk bersila, namun, dia tidak mengikuti pelatihannya. Pada saat ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertunangan dengan Nili. Dalam hal ini, kakek, ayah, dan para tetua keluarga angin salju lainnya telah menyetujuinya dan bahkan dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Di masa lalu, apapun keputusan yang dibuat, setidaknya akan ada satu suara yang menentang, namun, dalam masalah pernikahan ini, pendapat seluruh keluarga angin salju adalah bulat. Di masa depan, bagaimana dia harus menghadapi Nili dengan identitasnya sebagai tunangannya? Dia masih belum siap untuk menerima identitas yang sama sekali baru ini di dalam hatinya. Memikirkan fakta bahwa dia bertunangan dengan Nili, hati Ye Ziyun tidak bisa tenang lagi dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di halaman, Nili sudah menyadari bahwa Ni Hai dan Ni En pergi menemui Ye Mo dan Ye Zong. Dalam hal seperti ini, seharusnya tidak ada kebutuhan akan kehadirannya dan Ziyun. Ye Ziyun telah mengunci dirinya di kamarnya untuk waktu yang lama sekarang dan Nili dapat memahami pikirannya. Memikirkan momen bahagia mereka di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menahan senyum. Dia saat ini berkultivasi, mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kekuatan sehingga dia dapat melindungi segalanya. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan mencari beberapa saat, sampai dia menemukan telur misterius yang dia dapatkan dari perbendaharaan City Lord's Mansion. Nili masih tidak tahu makhluk apa yang ada di dalam telur binatang iblis ini. Namun, sejak dia menyuntikkan sebagian dari kekuatan jiwanya ke dalamnya, dia mendapatkan semacam koneksi dengannya. Yu Yan, yang mengambang di atas Nili, matanya tertuju pada telur. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari itu. Nili, telur binatang iblis macam apa ini? Yu Yan bertanya. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat misterius dan kuat yang memancar darinya. Aku juga tidak tahu, kata Nili sambil menggelengkan kepalanya. Dia mencari di otaknya, tetapi tidak dapat menemukan apapun yang cocok dengan deskripsi telur ini. Yu Yan sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu dari mana Nili mendapatkan telur aneh ini, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman tentang hal itu. Seolah-olah telur ini menetas, akan ada semacam makhluk mengerikan yang datang darinya. Nili, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Yu Yan bertanya. Tetaskan, tentu saja. Nili ringan tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang begitu berbahaya,
kata Yu Yan sambil menganggukkan kepalanya. Mengapa? Nili ringan tersenyum. Yu Yan masih agak terlalu berhati-hati. Nili belum pernah melihat makhluk hidup yang akan mulai membunuh seseorang saat menetas. Jika itu makhluk berbahaya, maka paling-paling dia akan membunuhnya tepat setelah menetas. Juga, ada banyak ahli peringkat legenda di sini, bagaimana mungkin mereka tidak membunuh makhluk yang baru menetas? Selanjutnya, Nili bisa merasakan bahwa dia telah menghasilkan semacam koneksi dengan telur. Siapa tahu, mungkin telur ini mengandung beberapa binatang iblis yang kuat. Karena Nili bertekad untuk menetaskannya, Yu Yan menggelengkan kepalanya. Terkadang tidak mungkin untuk menghalangi keingintahuan hati manusia. Bagaimana kamu akan menetaskannya? Yu Yan bertanya, melihat Nili. Nili merenung sejenak dan tiba-tiba mendapat ide. Di masa lalu, dia telah menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, kali ini, dia bisa mencoba menyuntikkan kekuatan hukum ke dalamnya. Memikirkannya di sini, Nili memanfaatkan kekuatan hukum dan mengirimkannya ke telur misterius. Ketika kekuatan hukum masuk, telur itu tiba-tiba meledak dengan cahaya berkilau yang menyilaukan. Bagian dalam membentuk pusaran dan menyedot kekuatan hukum Nili. Aku akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Nili memobilisasi kekuatan hukum di sekitarnya dan menyuntikkan semuanya ke dalam telur. Pusaran di dalam terus-menerus menyerap kekuatan hukum ini dan Nili bisa merasakan bahwa perubahan aneh terjadi pada telur. Tampaknya ada kekuatan energi yang mencoba memecahkan cangkang dan keluar saat retakan memenuhi permukaan telur. Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.